Ini adalah rumah sakit yang pengaduannya masuk ke kita. Ya. Jadi yang paling tinggi di rumah sakit Kemenkes adalah Kandau, Hasan Sadikin, Ngurah, Sarjito, Cipto, Muhammad Husin, Karyadi, Adam Malik, dan M. Jamil. Ya, kalau dari RSUD yang paling banyak adalah Banda Aceh, Surakarta, Malang, Surabaya, Arifin Ahmad, Ulin, dan yang lain sebagainya. Ya, dari rumah sakit universitas yang tinggi adalah RS Universitas Diponegoro, RS Universitas Kristen Indonesia, RSGM Universitas Erlangga, RS Universitas Indonesia Depok. Itu yang tinggi. Ya. Ada beberapa RS swasta, kemudian juga ada fakultas kedokteran yang masuk karena merasa dibully di fakultas kedokteran. Itu adalah Hasanuddin, Syahkuala, Andalas, Erlangga, Brawijaya, Indonesia, Universitas 11 Maret, Sumatera Utara, dan Pajajaran. Ini data-data yang masuk ke pengaduannya kita dan sudah kita saring benar-benar sifatnya ada bullying. Nah, karena nggak semuanya ini ada di Kementerian Kesehatan, di halaman selanjutnya kita juga sudah melakukan koordinasi. Ya, ini surat aku ke Pak Nadiem ya. Waktu itu Pak Nadiem sama Pak Mendagri, karena kita ingin melakukan koordinasi karena terjadinya juga di rumah sakit daerah dan rumah sakit perguruan tinggi. Ya. Dan kita juga sudah koordinasi di kalangan Irjen, ini untuk melakukan koordinasi dengan menteri-menteri. Ya. Kalau dibagi, ini harus ada di atas. Di halaman selanjutnya, kalau kita bagi sebagai prodi, yang paling banyak pengaduannya itu adalah prodi penyakit dalam, kemudian bedah, anestesi, obgyn, anak. Jadi ini yang pengaduannya kita masuk. Tadi perundungannya seperti apa, ini bagi-bagi kategori yang ada. Jadi data-data ini lengkap karena kita terima sejak tahun 2023. Nah, di halaman selanjutnya ini ada alurnya. Ini yang dilakukan oleh timnya Irjennya kami. Kalau masuk verifikasi, klarifikasi, ada rapat plenonya, keluar rekomendasinya. Kita juga koordinasi dengan Kemendikti Saintek kalau misalnya itu berlibatan dengan yang lain. Dan halaman berikutnya ini ada salah satu contohnya ya, yang kemarin dengan Universitas Diponegoro, karena kita supaya bisa ketahuan di mana kurangnya, kita berhentikan dulu untuk kita lihat ada kekurangannya, kemudian kita bikin program perbaikan bersama. Ya, ini antara Irjen Kemendikti dengan Irjen Kemenkes, dengan PPATK juga, karena aliran dananya sudah jelas sekali itu masuknya ke mana. Itu sebabnya kemudian diproses melalui hukum, akhirnya memang terjadi gitu beberapa kasus-kasus di mana uang itu berputar secara jumlah yang miliaran ya setiap tahunnya secara tidak formal di jalur pendidikan dokter spesialis ini. Ya. Nah, hukumannya sudah kita berikan di halaman selanjutnya. Ini adalah hukumannya sudah kita berikan sejak tahun 2003 di sisi yang Kemenkes. Ya, jadi Kemenkes dari 370 pengaduan, 116 sudah selesai ditangani, kita sudah mengajukan 98 sanksi. Direksi-direksi kita ditegur, tertulis, jadi dicatat di SDM-nya kita, 1 sudah kita berhentikan, ya, yang paling banyak kita berhentikan. Ketua KSM itu yang ada di kita juga kita tegur tertulis, kita berhentikan juga, gitu ya. Kemudian kita juga memberikan laporan ke Mendikti. Jadi kalau misalnya ada yang melanggarnya itu bukan pegawai kita, ya kita laporkan ke Mendikti, ke Mendikti. Ya. Mengenai pelindungannya, sejak kita lakukan, kita tahu ada masalah ini, kita lakukan survei. Nah, surveinya ini diambil oleh Kompas, kemudian pernah masuk ke halaman pertama Kompas mengenai kondisi dari PPDS. Nah, dari sini ada beberapa puluh orang yang memang memiliki kecenderungan untuk bunuh diri, sehingga orang-orang itu kemudian kita dampingi. Tidak semuanya mau didampingi, ya, karena mereka biasanya sangat ketakutan. Ya, sehingga tidak berani ngomong, tidak berani dikontak, tapi kondisinya pada saat dites itu menunjukkan bahwa mereka mau punya kecenderungan bunuh diri. Beberapa juga akhirnya kemudian kita mintakan pindah prodinya. Kita bekerja sama juga Kemendikti Saintek, beberapa yang memang mau bunuh diri dan kecenderungan tinggi sekali dan tidak tahan karena pressure dari senior-seniornya, kemudian kita pindahkan prodi. Tapi ada juga yang prodinya kemudian tidak bisa dipindahkan. Di halaman selanjutnya ini adalah pengaduan yang masuk ke disiplin profesi. Ya, jadi untuk bab 2-nya itu Pak. Nah, sekarang ke depannya gimana kita mau memperbaiki ini? Masuk ke bab 3-nya.
Nah, yang pertama kita memperbaiki secara struktur dulu, karena berdasarkan undang-undang yang baru, eh, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk bisa memastikan ya profesi ini menjadi profesi yang baik. Profesi ini menjadi yang baik. Kita sudah menyusun Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi. Ya. Di halaman selanjutnya juga kita sudah melakukan sentralisasi dari perizinan. Ya, ini namanya surat tanda registrasi, karena ini juga dulu menjadi salah satu titik lemahnya. Karena 5 tahun diperpanjang, mesti bayar, pembayarannya itu mesti ikut training SKP, keluhan dari banyak dokter SKP-nya itu mahal, mesti diambil karena trainingnya di hotel, dia mesti terbang. Putarannya ini mungkin sampai triliunan di sini. Nah, ini yang kemudian kita sederhanakan, hanya dibikin sekali aja seumur hidup, sehingga triliunan uang yang muter ini setiap tahunnya unnecessary kita bisa hemat. Sehingga dokter tidak usah mengeluarkan biaya setiap 5 tahun. Dan sampai sekarang sudah keluar 1,7 juta. Jadi sejak ini diberesin tahun lalu, sudah 1,7 juta STR yang keluar untuk seluruh tenaga kesehatan. Jadi terima kasih ke teman-teman di Konsil karena bisa membuat ini dengan cepat, semuanya elektronik, transparan, dan prosesnya mudah dan jauh lebih murah. Ya, supaya bisa mengurangi intervensi-intervensi di mana izin itu kan biasanya rawan intervensi dan rawan uang juga jadi mahal. Jadi itu kita sederhanakan. Di halaman selanjutnya kita juga melakukan simplifikasi dan otomatisasi dari penerbitan SIP. Jadi walaupun ini dulu ada di daerah-daerah, sekarang tersentralisasi database kita satu. Kenapa ini penting? Karena supaya itu juga sebalik lagi tidak menjadi kesempatan intervensi pribadi. Karena ada orang-orang yang nggak suka, kebetulan dia jadi pejabat di sana, dia bisa ganjel itu penerbitan SIP dari junior-juniornya. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan monitoring, kalau itu diganjel otomatis kita terbitkan dari pusat. Dan yang bagusnya kedua, kita bisa mencatat blacklistnya mereka. Jadi orang-orang yang sudah bullying tadi langsung kita blacklist di sini. Kalau dia sampai 2 kali 3 kali nanti SIP-nya bisa kita cabut. Karena sekarang dengan ini centralized kita bisa tahu. Kalau dulu kan orang kalau misalnya sudah ada di Bali, dia pindah ke Surabaya, itu udah lose track gitu, mengenai kriterianya. Dengan ini semua catatan etika disiplin profesinya secara online bisa dilihat oleh seluruh kepala dinas kesehatan yang bisa memberikan SIP. Karena secara transparan terbuka di mana kesalahan-kesalahan mereka dan kita bisa cabut.